Jadi steril itu bentangkan di sini. Kalau tipe sterilnya itu lebar, bentuknya begini. Ketika kita pasang di sini, bentuknya panjang. Nanti terus kemudian yang bagian ini untuk menutupi. Ada yang modelnya itu dia kecil, jadi kita bentangkan begini, satunya di atasnya kita tutupkan. Spekulum, ada spekulum yang ankle, bentuknya begini tuh. Ini namanya spekulum simonum. Tapi yang dua seperti ini namanya double. Ini namanya adalah spekulum cocok bebek. Ya, yang diperlukan itu hanya dua spekulumnya. Tapi kalian lihat ya, pasennya itu seperti apa? Pasennya itu kecil, udah sampai dipasang spekulum gede. Spekulumnya itu ada dua. Terus kemudian ini namanya apa? Sonde. Kemudian ini kontang. Ini enakulum atau kogeltang. Ini ya gunting panjang atau gunting benang. Ada kasa steril. Kalau kom itu ini. Iya. Kalau ada tutupnya namanya kom tutup. Cucing ini isinya itu adalah betadine. Ini adalah steril. Ya, dimasukkan ke dalam bak instrumen. Handscoon-nya itu adalah dua pasang. Handscoon-nya dua pasang. Ada IUD, ada kom tutup itu isinya bisa depres, bisa saja kapas jimat. Kemudian sorot, ada tempat untuk dekontaminasi alat dengan menggunakan klorin. Ya, larutan klorin tidak boleh di tempat. Ya, jadi harus bentuknya itu adalah Plastik. ya, karena mencegah terjadinya korozisi pada alat-alat kita. Ini dupnya, atau kalau mau dibentuk begini, ya. Urutan sesuai dengan alat yang mau kita pakai dulu. Yang pertama adalah spekulum ya. Spekulum, terus kemudian spekulum lagi. Terus kemudian kita antiseptik ya. Terus kemudian kita sonde untuk tahu kedalaman uterusnya. Terus baru kemudian kita kogelta. Baru yang terakhir kita gunting benangnya. Kasa. Terus kemudian depres itu bisa kita taruh di sini, di dupnya di dalam dup. Jadi ini kita tutup, kita taruh di sebelah kanan kita, kanan pasien. Ya, ini ya. Handscoon-nya, pasiennya disuruh ke kamar mandi dulu. Kalau bisa BAK dulu, dan disabun. Kita anjurkan pasien untuk naik ke atas tempat tidur, jangan lupa celana dalamnya dibuka. Dan yang pertama itu adalah kita lakukan palpasi kelenjar skin dan kelenjar Bartolini dengan menggunakan tangan kiri. Ini yang ditaruh di sebelah sana ya, ini dinyalakan. Palpasinya dengan menggunakan tangan kiri, palpasi kelenjar skin, kelenjar Bartolini, ya. Kenapa kok tangan kiri? Tangan kanan itu adalah melakukan tindakan bimanual atau kita mau melakukan PT. Ya. Setelah itu kita inspikulo. Ya, yang kedua ini memasukkan spekulum. Jangan lupa kalau memasukkan spekulum cocor bebek, ya. Kita tekan. Lindungi perineum. Terus kemudian kita masukkan secara miring. Ini kita lihat apakah ada keputihan. Kita lihat keputihan pada vagina. Kita inspekulo cervixnya, ya. Cervix itu yang benar atau yang sehat itu adalah yang mulus seperti ini ya. Bulat mulus, ya. Kalau dia keputihan terlalu sering, keputihannya gatal, berbau, kemudian ada tanda-tanda CA cervix, itu biasanya cervixnya itu berdungkul-dungkul. Cervix yang bagus itu adalah yang mulus seperti ini. Kalau sudah ya, ini kita taruh di bengkok. Terus kemudian kita melakukan pemeriksaan bimanual. Ya, kita berdiri ya. Pemeriksaan bimanual itu kita VT ya. Yang pertama kita pastikan bahwa gerakan kita itu bebas di dalam.
porsionya, besarnya porsionya, uterusnya. Kita pastikan bahwa tidak ada tanda-tanda kehamilan, tidak ada tanda-tanda infeksi pada adneksanya. Adneksa itu ada infeksi ketika kita pegang begini Bu, sakit, tidak. Kalau sudah, ini kita taruh di, kita memasang, kita buka dulu sepertiga. Kalau sudah, ini kita keluarkan. Ini kalau kemasan yang bukan ini ada rumahnya, ada yang modelnya tidak ada rumahnya seperti ini, ada yang modelnya tidak ada rumahnya. Kalau tidak ada di rumahnya itu, ini biasanya ada di luar. Kemudian kita masukkan dulu, baru kita taruh ya. Taruh di tempat yang datar dan keras, biru itu. Terus kemudian ini kita tekan sampai lengannya itu masuk ya ke dalam tabung inserternya. Ya, ini sudah masuk. Terus kemudian yang biru-biru ini kita paskan ya di ukurannya. Ini masuk ke dalam tabung inserternya, kita taruh di sebelah kita. Ini yang pra pemasangan. Ini kita masukkan semua ya ke dalam tabung inserternya. Kemudian kita lakukan prosedur pemasangan. Kita pasang spekulum lagi. Spekulum yang awal itu cuma buat ngelihat kondisi serviks aja. Tapi ada ya, maksudnya di lapangan itu yang hanya menyediakan satu spekulum saja. Jadi spekulum tadi itu dibiarkan, ya, tidak diambil. Jadi langsung kita tinggal memasang ini. Kita lakukan antiseptik 2-3 kali. Ya, kita oleskan betadine 1, 2. Kita jepit ya menggunakan kogel tang. Porsionya, lihat porsionya itu. Ya porsio itu kan bundar seperti ini. Ya, kita jepit itu di jam 11 atau jam 1. Jam 11 atau jam 1 begini. Setelah kita jepit, terus kemudian kita ke ataskan agar porsio ini terangkat ke atas. Karena di jam 11 dan jam 1 itu adalah pembuluh darahnya paling sedikit kalau dijepit. Itu rasanya tidak sakit dan meminimalisir terjadinya darah. Ini kita jepit, Rek. Ditakik 1, terus kemudian kita sonde, ya, diukur kedalaman uterusnya. Ini sambil kita tarik ke atas ya, kita naikkan sampai mentok. Oke. Ini waktu kita memasukkan itu ada metode namanya no touch. Kemudian kita lihat ya kedalaman uterusnya, biasanya ada tanda basah ataupun tanda betadine tadi itu. Seumpamanya 7. Minimal berapa untuk bisa dipasang IUD? 7, minimal 7. Terus kemudian kita paskan, berarti ini kan 7. Ya, geser. Itu adalah yang biru-birunya ini. Ya, pas 7 ini ya. IUD-nya ini kita masukkan. Ya, sampai terasa ada tahanan atau biru-birunya ini sampai di depan serviks terasa ada tahanan ya. Kita lakukan withdrawal. Disodok, terus kemudian kita tarik ini diem, yang ini, tapi yang tabung inserternya ini kita tarik, terus kan lepaskan ya, sampai mentok ya, mendorongnya. Kemudian setelah itu ini kita keluarkan, ini kita dorong lagi sampai mentok ada tahanan. Sudah, setelah mentok kita tarik, setelah ada benangnya kita gunting. Sudah, ini tenakulum kita lepas. Depres bekasnya tenakulum tadi kita drag, mungkin ada perdarahan. Tindakan pra pemasangan, kita observasi apakah mengalami kram hebat. Kita biarkan untuk berbaring 15 menit. Kemudian kita lakukan konseling bahwa pasien itu bisa mengecek di rumah dengan menggunakan VT sendiri. Anjurkan pasien untuk kembali lagi kontrol 5 hari. Ya, balik lagi ke tempat kita. Kalau memang terasa ada ekspulsi, terasa. Ya, ketika kita VT, terus kemudian ada yang, kalau benang itu lumrah. Kalau semuanya ada sebagian yang keluar, ketika kita VT ya harus segera
kontrol. Dekontaminasi alat ya kita taruh di larutan klorin semuanya. Pontang-pontang yang bekasnya yang pertama ini nggak apa-apa ditaruh di Enggak apa-apa karena kan mau kita buat lagi. yang terakhir Hampers. itu. Ya, ketika tenakulum itu kita lepaskan,